Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه وكان يغمر نور طه وجهه وصر إلى ابن المسون عيانا صلى الله عليه وابن هاشم الكريم الشام بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد يتلاعذ بذلك الشانا صلى الله عليه وقد وصل المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله أدنانا صلى الله عليه فهناك كيف واعلم برفعه لا إسماعيل كان للأب مئوانا صلى الله عليه وحينما هملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأس كما قد جاء ما لمسبي أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه من دور ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه وجوع نفسه وزناد عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من جهات فوقت ميلاد المشفع هانا وقيل فجر أبردت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصونا مع القيام صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله
واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله واسقينا يا رب كسنا يا الله بها ينهض ليهما يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله واختم الأمور بحسنى يا الله وسين العقبى ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أهل الذرى وآله وصحابه ما شناشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أهل الذرى وآله وصحابه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, teladan kita, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus hadir bersama Al-Habib Ali bin Yahya, dan juga hadir bersama kita Al-Habib Hadi bin Hamid Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Yahya, Habib Uthman Al-Habshi, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Hadir juga orang tua kita Yahanda Bapak Sukamta, dan juga keluarga besar Majlis Al-Fatah, pimpinan Majlis Al-Fatah, orang tua kita Haji Wan, serta Ibu Hajah Vita, dan semua hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan semua Allah beri panjang umur, Allah berikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah,
Kalau ada di antara kita yang hadir sedang sakit, mudah-mudahan barakah majlis Allah angkat penyakitnya. Kalau ada di antara kita yang hadir sedang sedih, mudah-mudahan Allah angkat kesedihannya, diberi kebahagiaan. Kalau ada yang gelisah hidupnya, mudah-mudahan Allah beri ketenangan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita, mari sama-sama kita niatkan niat menuntut ilmu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa-ta'lima wa-tadhakkura wa-tadhkira wa-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'ati ilal khairi wa dalalati ala al-huda ibtida'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa jannatihi minhu subhanahu wa ta'ala. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, kita sampai pada kalimat wa annahu ta'ala hayyun. Di dalam keimanan kita kepada Allah Ta'ala, kita harus beriman bahwasannya Allah Ta'ala hayyun, Allah maha hidup. Di perjumpaan sebelumnya kita bahas tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan terjadi kecuali itu semua adalah ketentuan dan kuasa dari Allah Ta'ala. Illa biqada'ihi wa iradatihi wa qudratihi wa iradatihi. Apapun dalam hidup kita tidak akan terjadi kecuali semua sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bahkan ketika kita masih berada dalam perut ibu kita, ketika malaikat meniupkan ruh untuk kita, Allah tiupkan ruh untuk kita, di situ dicatat ya syaqiyun am sa'idun, semuanya ada catatannya. Nah, ini semua daripada kehendak Allah Ta'ala. Dan kita bahas bahwa tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali Allah sendiri yang merubahnya. Dengan apa? Dengan kita banyak berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali kita berdoa, meminta kepada yang maha menentukan, agar apabila ada ketentuan yang tidak baik untuk kita dirubah menjadi ketentuan yang baik. Wa annahu ta'ala hayyun, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha hidup. Ya, hidupnya Allah Ta'ala la yamutu abada, tidak ada kata mati. Kita hidup, tapi kita ada mati. Makanya di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayah, kenapa disebutkan dengan kata mati dulu baru hidup? Ya, karena kita manusia asalnya tidak ada, kemudian kita dilahirkan, dan kemudian lagi menjalani hidup sampai kita mati kembali lagi. Ya, nah hidupnya Allah tidak ada mati, tidak ada batasnya. Beda dengan kita makhluk, ada mati ya. Bihaya laisa laha ibtida wala intiha. Kehidupan Allah Ta'ala tidak ada permulaannya. Kalau kita makan ada permulaannya. Oh, tanggal sekian bulan September, lahirnya tanggal 3. Ya, ada permulaan. Ya, dan ada intiha, ada habisnya. Bal huwa yuhyi wa yumit. Maha hidupnya Allah Ta'ala, dan Allah bahkan menghidupkan dan
mematikan. Maha hidupnya Allah Ta'ala. Liqaulihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sesungguhnya Allah yang tiada Tuhan selainnya, dialah Allah yang maha hidup, yang maha al-qayyum, berdiri sendiri. Ya, Allah Ta'ala. Jadi kalau kita yakin pada Allah, kita yakin Allah maha hidup. Kadang ada orang diuji, punya masalah, kesal sama orang lain, tenang aja, Allah nggak tidur, Allah hidup. Emang sebelumnya Allah nggak hidup? Ya, jangan nunggu punya masalah baru bilang Allah maha hidup. Ya, Allah maha hidup. Ya, tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Kemudian kita yakin annahu alimun, Allah maha mengetahui. Ya, yuhitu bi kulli syai', menyangkup segala sesuatu apapun. Allah maha tahu. Yang mereka menyembunyikan dari Allah pun tidak ada yang bisa menyembunyikannya. Kalau kita menyembunyikan dari makhluk bisa, ada makhluk nggak tahu. Tapi Allah maha tahu. Sekecil apapun amal kita, sekecil apapun ucapan, bahkan hati kita. Makanya ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Turun ayat ini, sahabat pada ketakutan. Ya, karena Allah bilang dalam ayat ini, wa in tubdu ma fi anfusikum, apabila bermula terlintas apa yang ada di dalam jiwa kalian, semua diperhitungkan oleh Allah. Sahabat semuanya ngeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah, kulifna bi syai'in lam nagdar. Kami ini diberikan satu tugas yang nggak bisa. Siapa orang bisa untuk tidak terniang di dalam hatinya sesuatu yang tidak benar atau yang salah? Kita kadang-kadang ngelakuin hal yang benar aja, di hati kita masih kadang-kadang ada sesuatu yang terniang nggak salah. Boleh jasad hadir, tapi terkadang hati kita, apa yang kita ucapkan kita nggak tahu. Coba kalau isi hati kita diperhitungkan oleh Allah, bingung kita, banyak banget tuh salah. Ngeliat orang sedikit, ini orang, si ini, si anu. Coba ya, itu luar biasa. Allah maha mengetahui. Ya, kalau makhluk mengetahui, kita ngelihat makhluk nih, kita sesama ngelihat, kita nggak tahu apa isi hati kita masing-masing, nggak tahu. Tapi kalau Allah tahu isi hatinya, si anu begini, si ini begini. Makanya luar biasa ketika kita doa bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, terus kita pikir, oh yang satu aja yang dijabah oleh Allah. Bukan, semuanya dijabah, semua didengar oleh Allah, semua diketahui oleh Allah. Apa yang terlintas dalam hati kita, Allah maha mengetahui. Makanya nanti di sini disebutkan. Kemudian muridun, Allah Subhanahu wa taala yang maha menginginkan. Ya. Qadirun, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Ya, sifatun, sifat yang membenarkan zatnya Allah taala untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sifat iradah, keinginan, dan sifat kuasa itu adalah sifat bagi Allah Ta'ala, yang dimana itulah yang menjadikan Allah ingin memberinya, Allah tidak ingin memberinya. Allah ingin mengambilnya, Allah tidak ingin mengambilnya. Itu sifat qudrat dan sifat iradah. Makanya kita di dalam kehidupan, kita makhluk punya keinginan. Kita manusia cuman punya keinginan, tapi siapa yang menentukan keinginan kita? Nah, ada kata-kata gini, kamu ingin, saya ingin, tapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'al ma yurid. Aku ingin, kamu ingin, tapi Allah akan melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Kita pengen, kita ingin, tapi kalau Allah tidak menginginkan,
maka tidak akan terjadi. Berapa banyak keinginan kita tapi belum diberikan. Dan jangan kita pikir sesuatu yang kita inginkan belum diberikan, mungkin karena Allah tidak ingin memberikannya, tapi itu karena hal yang terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan. Karena Allah lebih mengetahui keadaan setiap hambanya dibandingkan hamba itu sendiri. Kita nih, mohon maaf ya, kita kadang kita sama diri kita aja kita nggak bisa pahamin diri kita. Kita sama diri kita nggak bisa ketahuin diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui diri kita dibandingkan kita mengetahui diri kita sendiri. Apalagi bicara apa yang kita perlukan, Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan dibandingkan kita sendiri. Bahkan kalau Allah serahkan kehidupan kita pada kita sendiri, rusak, hancur. Tapi Allah kasih itu. Semua itu ditentukan oleh Allah, nggak dikasih untuk kita yang mengurusnya sendiri. Wala takilu ila nafsin wala ila ahadin min khalqi. Tidak Allah wakilkan kepada siapapun. Kadang aja, mohon maaf, ibu bisa tahu. Ibu ngurusin anak ibu apa sempurna? Ngurusin anak ibu belum? Kadang-kadang ibu meleng, anaknya jatuh dari tempat tidur. Karena kita sendiri nggak bisa ngurusin makhluk, ya. Dan Allah tidak menyerahkan kepengurusan manusia makhluk ini kepada dia sendiri atau kepada siapapun daripada makhluknya Allah Ta'ala. Tapi Allah langsung yang mengurusnya untuk kita semua. Nah, ini dengan kuasa dan kehendak dari Allah Ta'ala. Jadi apa yang sekarang kita dapati, apa yang sekarang kita alami, apa yang sekarang posisi kita, ini adalah ketentuan yang terindah dari Allah Ta'ala. Ya, ketentuan yang terbaik dari Allah Ta'ala untuk kita. Karena kalau kita nggak menerima hal tersebut, nanti timbul sifat iri, cemburu, dan lain sebagainya. Lebih, yang bagus, yang baik, mungkin itu di mata kita baik, ya, tapi tidak di hadapan Allah Ta'ala. Jadi paling enak udah serahin sama Allah. Sampai ada orang-orang soleh itu dalam doa mereka nggak mengatakan, ya Allah saya menginginkan ini, enggak. Saya serahkan semua atas keinginan Allah. Biar Allah yang punya keinginan memberikan untuk saya. Apa yang terbaik. So, orang-orang soleh sampai berdoa. Kalau kita kan enggak berdoa pengen ini. Apa bahasa? Kalau hoyong ini ya. Kalau kita serahin sama Allah. Biar Allah kasih yang terbaik untuk kita. Karena Allah lebih mengetahui kita. Kemudian kita juga harus yakin Allah mutakallim. Allah Maha berbicara. Ya, kalam azali qadim, qaim bidzatihi, dengan kalam yang azali qadim. Yang tidak terikat seperti terikatnya makhluk. Kita bicara terikat dengan dua bibir kita, dengan lidah kita. Kita terikat dengan bahasa. Ya, masing-masing berbicara dengan bahasa, terikat dengan suara. Tapi bicaranya Allah Ta'ala tidak terikat seperti makhluk. Allah mukhalafatun anil hawadith. Allah berbeda dengan makhluk. Bicaranya Allah nggak pakai bahasa, nggak pakai alat bantu. Kalau kita alat bantu, lidah kita putus, kita nggak bisa bicara. Tapi bicaranya Allah Ta'ala tidak menggunakan alat bantu dan tidak terikat dengan bahasa. La yushbih kalamal makhlukin, laisa bisawt wala bihaw. Kata ulama, tidak menyerupai ucapannya makhluk manusia, tidak ada suara, tidak ada huruf. Terus bagaimana turunnya Al-Quran dengan bahasa Arab? Karena di saat itu Nabi kita Muhammad SAW ya berada di Arab. Jadi ketika Allah turunkan bahasa yang diterima, kayak kita juga sekarang kita pelajari ya bahasa Arab supaya kita bisa memahami kalam Allah. Makanya subhanallah ya, kalam Allah itu Al-Quran itu ya, terkadang kita baca tanpa suara itu memberikan makna dalam hidup kita. Kita lihat itu, kita baca ayat ini tanpa suara.
dengan hati ya baca, memberikan makna. Bahkan ada orang-orang soleh ketika membacanya berulang-ulang mendapatkan makna-makna yang lebih jelas lagi, lebih luas lagi. Sampai mereka para ulama menuliskan tafsir-tafsir. Itu hikmah dari Allah Ta'ala. Dan subhanallah, saya perhatiin, entah nggak tahu itu saya aja atau yang lain juga ngerasain. Kita kalau ikut ngaji, kita kadang-kadang suka ngaji, baca yasin. Ibu-ibu, bapak suka baca yasin. Tapi kadang-kadang kita kalau duduk sama kiai sama ustadz, nanti dijelasin tentang ayat-ayat di dalam surat yasin, kita mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dari apa yang kita baca. Kita baca cuma sekedar baca. Tapi kita ngedengar dari kiai, dari ustadz, dapat pemahaman. Oh, jadi isi surat yasin ini maknanya ini ya, luas ya. Itu rahasia Allah Ta'ala yang tanpa disadari. Makanya setiap kita membaca Al-Quran maka akan terbuka lagi pemikiran kita. Terus kita ulangi, kita baca lagi, terbuka lagi pemikiran kita. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Makanya kenapa disuruh terus membaca Al-Quran? Gak cukup sekali membaca Al-Quran, tapi teruslah kita membaca Al-Quran. Bahkan ada ayat-ayat Al-Quran itu menjadi renungan untuk kita di dalam hari-hari kita, seperti surat Yasin, surat Tabarak Al-Muluk, seperti surat Waqiah, ya, seperti surat Kahfi yang kita baca setiap hari malam Jumat dan hari Jumat, ya, di mana ayat-ayat Al-Quran tersebut akan memberikan makna yang luas. Inilah rahasia Allah Ta'ala. Kemudian Sami, Allah Maha mendengar. Sama mendengarnya Allah Ta'ala tidak terikat dengan alat batu, telinga, daun telinga lah. Tidak terikat dengan alat batu. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu. Wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Mendengarnya Allah sampai dikatakan oleh para ulama ahli tauhid sampai ke suara langkah semut Allah mendengar. Kita dengar nggak suara langkah semut? Jangan langkah semut. Kereta lewat kita di sampingnya nggak kedengeran. Ya, sampai ada orang yang ketabrak mungkin nggak kedengar. Mobil ya atau motor lewat. Yasma hatta dabibun namal. Allah Maha mendengar. Kita mendengar dari sini ke sana aja udah paling. Yang di belakang ngobrol kita nggak dengar. Yang di samping tembok ada yang lagi bicara kita nggak dengar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Kemudian lagi Maha melihat Allah. Melihatnya Allah juga nggak pakai alat bantu, retina, bola mata, kelopak mata. Kita melihatnya terbatas. Di belakang tembok kita nggak bisa ngelihat ada orang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Sampai dikatakan oleh para ulama ahli tauhid, sampai Allah melihat an-namlah aswad fi lailatin dhulma fi sakhratin. Sampai Allah melihat semut hitam berjalan di tengah gurun pasir di gelap malam. Bukan hanya itu aja, lebih daripada itu. Ini contoh sampai sebegitunya. Kalau kita kan terbatas, berapa meter kita bisa ngelihat? Bahkan ada di antara kita yang Allah angkat nikmat melihatnya. Saya kalau buka begini kagak kelihatan. Diangkat nikmat matanya, sebagian diangkat, banyakkan dosa mungkin. Diangkat nikmat. Yang pakai kacamata kita diangkat nikmat matanya. Nah, ada orang yang Allah kasih matanya melihat jeli sampai jauh. Dulu ada satu di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada satu orang bisa melihat, kalau tidak salah namanya Syamiri. Dia bisa lihat tuh sampai berkilo-kilometer dia bisa lihat. Nah, ini orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Tapi tetap masih nggak mampu, punya batas. Ngelihat kita masa tua berkurang. Dengar kita masih tua berkurang. Saya punya nenek di rumah udah nggak bisa dengar. Apa gitu, berkurang, diambil nikmatnya Allah. Tapi Maha mendengar Allah, Maha melihat Allah, semua terlihat oleh Allah, apapun. Makanya saya sering bawain cerita terkenal, sering dibawain. Ada murid dites sama gurunya, ada guru sayang sama muridnya baru disayang, murid yang lama cemburu. Kata gurunya, di murid yang baru ini ada sesuatu yang tidak ada di murid yang lama.
Apa coba tes? Ya udah tes, dikasih ayam satu-satu, suruh potong ayam di tempat yang tidak ada yang melihat. Pahami kata-kata di tempat tidak ada yang melihat. Wah, semua murid-murid lamanya pergi yang ke hutan, dipotong tengah hutan, gak ada yang lihat kata dia. Terus yang di kamar mandi dipotong, dibersihkan darahnya. Semua balik dengan ayam sudah dipotong, kecuali murid yang baru, ayamnya masih hidup. Kata murid yang lama tuh, lihat guru, murid baru membodoh, mau motong aja nggak bisa, kita dapat motong. Ditanya, kenapa kamu belum dipotong ayamnya? Guru pesan, potong di tempat yang tidak ada yang melihat. Semua tempat saya cari, memang manusia tidak melihat, tapi ada yang maha melihat. Jadi saya nggak dapetin tempat dimanapun di atas muka bumi yang tidak ada yang melihatnya. Mau kita maksiat dimanapun, di ujung dunia pun, dimanapun, ada siapa? Ada Allah yang maha melihat. Nggak bisa disembunyikan. Makanya di sini disebutkan, ya'lam kha'inatul a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Allah tahu. Kadang ada orang mandangnya, mandang sinis. Ah, ini orang. Ah, dia. Mata. Allah tahu. Kita makan nggak tahu mata-mata orang, tapi Allah maha mengetahui kha'inatul a'yun. Ya, mereka yang berkhianat dengan matanya. Mereka yang mencuri pandangan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu khainah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul lil mu'minina an yaghuddu absarihim. Ya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga apa? Mata. Wa furujin, dan kemaluannya. Sampai para ulama bilang awalnya mah semua dari mata. Orang berbuat dosa dari mata. Orang kalau nggak ngelihat bisa berbuat dosa. Ya nggak ngelihat, dia nggak tahu. Contoh nih, contoh. Kita ada orang nggak ngelihat, kita taruh uang itu banyak, taruh aja begitu. Kira-kira dia nggak ngelihat, dia kan nggak tahu itu uang, dia ambil apa nggak? Nah kalau kita yang ngelihat, dia ambil uang dari mata. Makanya ini mata ini sumbernya dosa kalau kita tidak menjaga mata. Sampai Rasulullah bilang, an-nazar sahmun min sahmil iblis al-masmum. Mata, pandangan itu adalah anak panah daripada anak panahnya iblis yang diracuni. Kadang-kadang orang ngelihat lawan jenis, lihat sekali, cakep ya. Ya, kata ulama, nazara ulalak wa nazara tsani alaik. Hati-hati. Pandangan pertama hadiah bonus gratis. Pandangan kedua dihitung sama Allah. Bayar ntar di sisi Allah. Dosa kita ngeliatin. Makanya gimana Habib? Kita jalan naik motor, ada ibu-ibu pakai celana pendek segini. Ya, ente sengaja ngeliat, nggak sengaja sekali, ya udah gratis lah buat ente. Tapi ini enggak ngeliat sekali. Iya cakep ya. Wah, itu ada perhitungannya di sisi Allah. Hati-hati, makanya itu disebut sahmun min sahmil iblis. Itu anak panahnya iblis. Karena sekali orang memandang, langsung nyes ke hatinya tuh, tertancap dengan anak panahnya siapa? Iblis. Ya, tuh. Ini yang paling berat. Makanya saya dulu pernah nanya sama almarhum Habib Abdullah bin Syihabuddin waktu kita ngaji kitab Nasaihud Diniyah, sama beliau nanya, gimana Habib ya, kita di Indonesia ini orang pakai bajunya sembarangan. Beliau sampai bilang, kalau orang Indonesia yang soleh, taat, ibadah sama Allah, jaga matanya, maka dia bisa cepat naik derajat menjadi kekasih Allah. Bisa menjadi walinya Allah kalau dia bisa jaga mata. Berat. Dia bawa mobil, ya Allah. Ente nggak merem aja, pengennya mah nggak ngeliat, ditabrak orang. Ya. Kayak paling berat. Ya, makanya belum pada jadi wali kita. Ya, wali murid mah ada udah alhamdulillah sebagian ya. Wali murid, walinya Allah kita pengennya. Makanya kita perlu jaga, jangan sampai mata kita berkhia.
Sampai saya punya guru lah Habib Umar bilang, siapa yang nanti hari kiamat pengen mandang wajah Rasulullah, pengen matanya melihat Rasulullah, maka jaga matanya di masa hidupnya di dunia, jangan melihat pada yang haram. Yang pengen nanti di hari kiamat memandang Allah, jaga matanya, jangan melihat pada yang haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan khianatnya mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Itu yang tadi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum. Apa yang kamu sembunyikan. Makanya saya pesan, kita kalau kesel, marah sama orang, maafin, jangan disimpan. Kalau disimpan mah dendam, ketemu orangnya kita kesel. Emang gak gampang memaafkan orang? Ya gak gampang, karena kita seringkali memaafkan orang karena diri kita. Ada orang gengsi, maafin orang karena dirinya, gara-gara dia dikasih hadiah. Udahlah, dia penyesalan dulu, tapi dia baik sekarang sama saya maafin dah. Itu maafin karena dirinya, bukan karena Allah. Yang paling bagus itu adalah memaafkan orang lain karena Allah Ta'ala. Bahasanya gini, saya maafin kamu bukan karena kamu, tapi saya maafin kamu supaya saya diridhoi oleh Allah, karena Allah. Banyak orang kalau memaafkan karena Allah, maka apa? Maka dia akan berusaha bisa untuk ikhlas, ketemu orangnya nggak kesel. Tapi kalau kita memaafkan bukan karena Allah, ketemu orangnya kesel. Ketemu orangnya kesel. Kayak ada orang minjemin uang, utang sama kita, ketemunya padahal kita udah ikhlasin, nggak apa-apa dah, saya ikhlasin. Dia nggak bisa bayar ya. Ada di dalam hati kita tuh suka ada kayak begitu. Ya, ini mesti dilawan. Mesti dilawan, ikhlas. Ente ikhlas, betul-betul mau ikhlas, ya ikhlas dah, jangan diungkit. Gimana caranya nggak ngungkit? Caranya nggak ngungkit, lakukan itu karena Allah. Anggap aja ini sedekah, biar nanti saya ambil di sisi Allah. Salah satu hal yang mulia itu kalau orang punya utang nggak bisa bayar, terus kita mengislahkan, ya, mengikhlaskannya untuk dia, itu pahalanya besar, luar biasa. Salah satu amalan pahalanya besar. Tapi utang itu hak, kalau boleh kita tagih. Maaf, kamu punya utang sama saya, hak, boleh ditagih. Tapi kalau kita lihat dia memang udah nggak mampu bayar, terus kita memang mau mengikhlaskannya, ya udah ikhlaskan. Karena siapa? Karena Allah. Gak bisa habis, saya ikhlasin karena Allah. Tapi kalau ketemu orangnya pas saya lagi nggak punya uang, pasti keinget terus. Gimana caranya? Gampang. Punya rezeki lagi, ya kasih lagi buat dia. Nah kan kalau kita ngasih, ya kemarin aja udah saya kasih. Nanti itu di hati kita lawan. Karena memang subhanallah, syaitan itu terkadang nggak merusak orang-orang yang sholat. Alhamdulillah sholatnya bagus, ibadahnya bagus, dirusaknya pakai apa? Pakai hatinya. Kadang ada punya urusan sama orang, hatinya dirusak, masya Allah, sama iblis. Makanya yang paling beruntung mereka yang hatinya bersih. Illa man atallah biqalbin salim, yang selamat tuh yang datang ke sisi Allah hatinya bersih. Ya, makanya jangan kita sembunyi, jangan nyimpen dendam. Allah tahu. Jangan nyimpan kekesalan, Allah tahu. Nah sebenarnya dari kita meyakini bahwa Allah tahu, udah serahkan semua sama Allah. Ada orang jahat sama kita, serahin sama Allah. Ada orang ngejelekin kita, ngehina kita, nyaci maki kita, ngomongin kita di belakang, serahin sama Allah. Ya Allah, saya serahkan dia padamu, saya maafin dia ya Allah. Serahin sama Allah, Allah tahu. Makanya Allah bilang dalam walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu, kata Allah, bahwa hatimu sedih dengan ucapan mereka. Ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad. Nabi dijelek-jeleki, Nabi dihina, Nabi dicaci maki. Tapi apa? Nabi sabar. Nabi ngerasa sedih.
Sifat manusiawi, orang kalau dijelek-jelekin sedih nggak? Sedih. Sifat manusia. Kita dijelek-jelekin sedih, tapi apa udah? Serahin sama Allah. Fasabbih bihamdi rabbik wa kun minasa. Tetap kita mah fokus sama tugas kita bertasbih pada Allah, tidak menyandarkan sifat yang tidak layak kepada Allah. Kita diuji, dihina, dicaci maki. Apa iya saya dihina, dicaci maki, Allah ingin merendahkan saya? Jangan pernah terlintas seperti itu. Kita dihina, dicaci maki itu memang ujian untuk kita, tapi bisa jadi karena cinta Allah kepada kita. Dulu Sayyidina Uwais Al-Qarani, siapa yang nggak kenal? Sampai Rasulullah menyebutkan namanya. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rajulun majhulun fil ard ma'rufun fis sama. Ada orang di bumi nggak dikenal, tapi di langit semua malaikat kenal. Viral di langit, di bumi nggak viral. Siapa? Rajulun, namanya ismuhu Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, orang-orang bilangnya apa? Ketika ditanya, ada yang kenal Uwais Al-Qarani? Ah, Uwais Al-Qarani orang gila. Ah, orang miskin. Ah, orang compang-camping. Semua orang menghina. Semua orang menjelek-jelekannya. Tapi mulia di sisi siapa? Apa amalannya Sayyidina Uwais Al-Qarani? Cinta sama orang tuanya, sayang, bakti sama orang tuanya. Sampai apa? Sampai rela dia nggak berjumpa sama Rasulullah karena orang tuanya. Dia bukan sahabat karena tidak berjumpa dengan Rasulullah. Sampai ada dalam satu riwayat, beliau pernah menyempatkan ingin berjumpa dengan Rasulullah, izin sama ibunya, Bu, saya pengen jumpa sama Rasulullah, saya pengen memandang wajah Rasulullah. Kata ibunya, iya nak, boleh, tapi ibu sakit. Kalau kamu mau pergi, pergi cepat, balik lagi. Benar boleh Bu? Benar. Berangkat kamu. Ibunya kasihan, dah melihatnya sedih, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Berangkat Sayyidina Uwais Al-Qarani sampai kota Madinah, Rasulullahnya lagi keluar perang. Dengan senang tuh lari masuk kota Madinah sampai ke depan rumah Rasulullah, diketuk-ketuk. Rasulullah yang sedang berperang. Apa yang dilakukan? Nunggu Rasulullah pulang perang? Enggak, pulang lagi karena harus mengurus ibunya. Tapi mulia di sisi siapa? Sisi Allah. Uwais Al-Qarani sampai dulu dibilang orang gila. Kenapa? Karena ibunya pernah bilang, nak, ibu ingin pergi haji. Kata Uwais, siap ibu. Ibu mau pergi haji? Iya. Saya kebetulan punya uang. Punya uang waktu itu kalau tidak salah 10 dirham. Diberikan anak lembu. Beli anak lembu, anak sapi. Tiap hari anak sapinya itu digendong sama dia, dikasih makan sambil dia bekerja. Apa kerjaannya? Kerjaannya mengembala kambing, ngangon kambing. Diupah 2 dirham Uwais Al-Qarani. Kerja dia sambil ngangon kambing, sambil gendong lembu, naik ke atas bukit, turun kemana-mana. Sampai orang bilang, gila, anak sapi digendong. Dibilangnya orang dihina, dicaci maki. Tapi Sayyidina Uwais sampai subhanallah, makin lama, makin waktu sapinya makin gemuk, makin berat, tetap dia kuat. Ternyata apa? Pas datang musim-musim orang berangkat haji, sapinya dijual oleh Uwais Al-Qarani, uangnya diambil. Kata Uwais Al-Qarani, ayo ibu, sekarang kita pergi haji. Ternyata apa? Selama berapa bulan beli sapi digendong di pundaknya, dia sedang melatih diri untuk gendong ibunya untuk bisa pergi haji. Mulia di sisi siapa? Kita mah jangan nyari kemuliaan di sisi makhluk, nggak ada habisnya. Nggak dapetin kemuliaan, kita malah rendah. Tapi kita cari kemuliaan di sisi Allah. Bahasanya mah cari muka sama Allah. Cari muka sama siapa? Bersihin hati kita. Biarin orang mau bilang apa sama kita, enggak. Bukan karena orang, tapi saya lakuin karena Allah. Berat kalau kita ngelakuin karena diri kita, udah berat, nggak dapet apa-apa. Tapi kalau kita lakuin karena Allah, Allah yang bakal mudahin semua. Ya, jadi dengan kita tahu apa, yakin Allah Maha mengetahui isi hati kita, maka apa? Serahkan semua kepada Allah. Kemudian wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Maha mengetahui segala rahasia. Wa akhfa, dan segala apa yang disembunyikan. Tahu. Jadi orang mau berbuat apapun di masa hidupnya di dunia, semua bakal dibuka oleh Allah. Allah Maha mengetahui.
Allah tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Walaupun hukum dunia menentukan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, nanti di dalam hukum Allah semua akan dibuktikan oleh Allah. Jangan khawatir, jangan takut. Semua kebenaran akan dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Dan gak ada yang bisa menyembunyikan dari Allah. Makanya saya pesan kalau nanti ada orang ngomong, bilangnya gini, ini rahasia ya, jangan ada yang tahu. Jangan ngomong gitu. Karena nggak mungkin jangan ada yang tahu, pasti ada Allah yang maha. Mungkin ngomongnya gini, ini rahasia ya, jangan ada manusia yang tahu. Mungkin. Tapi kalau kita bicara jangan ada yang tahu, gimana coba? Ya, Allah maha mengetahui. Apapun yang kita sembunyikan, apapun yang kita rahasiakan, Allah maha mengetahui. Jadi nggak ada yang kita bisa lari daripada Allah Ta'ala. Kemudian khaliqu kulli syai', yakin bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahid. Allah Ta'ala yang maha Allah Esa, Allah tunggal. Ya, wa huwal wahidul Qahhar. Dan Allah Ta'ala juga yang maha al-Qahhar, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengurus segala apa urusan daripada makhluknya Allah Ta'ala. Hafidh fihim hukmu wa sultanu qahran. Semua di bawah daripada kerajaan Allah Ta'ala, siapapun itu. Itu keyakinan. Ini selama kita ngaji ini keyakinan. Tentang siapa? Tentang Allah Ta'ala. Bahasanya mah kita kayak dari pertama sampai hari ini belajar tentang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Namanya ilmu tauhid. Ya, selepas ini udah nggak bicara tentang sifat yang wajib bagi Allah. Masih bicara sifat yang wajib bagi Allah, tapi ini berbicara di mana Allah mengutus Nabi kita Muhammad. Karena kalau bicara tentang ilmu tauhid berarti bicara tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menyangkup semua ilmu tauhid. Cuma di dalam kitab ini tidak semua menyeluruh. Boleh sempatkan kita waktu ngaji, baca kitab sifat 20. Ada tuh kalau kitab sifat 20 bahasanya Arab Sunda. Kan di sini banyak orang Sunda ya. Ada kitab sifat 20 tuh bahasanya Arab Sunda, gampang tuh dipahaminya. Ya, Allah Nu Esa gitu ya. Ya kalau bahasa Betawinya Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa gitu. Ada kitabnya sifat 20, saya punya yang bahasa Sunda juga, saya ada di rumah ya, masih ada. Bahkan dijual-jual juga masih ada. Atau kita baca kitab-kitab tauhid yang lain seperti Durusul Tauhid, atau kita baca seperti Jauharut Tauhid untuk kita mempelajari tentang ilmu tauhid. Cuma ini pengajiannya umum, bukan pengajian tahqiq. Ada aktsarul mustami'in, kebanyakan dari kita pendengar, makanya kita bahas yang simple aja. Yang penting dari pertama kita ngaji dalam bab tauhid sampai sekarang, ya ginilah, ini sifat-sifatnya Allah Ta'ala yang disampaikan. Dan saya sengaja memberikan nasihat-nasihat daripada sifat Allah. Contohnya Allah Maha menginginkan, serahkan segala apa yang kita inginkan pada keinginan Allah. Kemudian Allah Maha melihat, jaga diri kita, jauhi segala hal yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai dalam hidup kita sadar, kita tahu Allah Maha melihat, tapi kita sengaja berbuat dosa. Kita sengaja dilihat oleh Allah berbuat kesalahan. Sebelum kita usaikan, insya Allah kita sambung di bulan yang akan datang. Kita akan bicara tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengajak bahwa kita dalam hidup ini selalu ingin berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah Ta'ala harus dengan ucapan, harus dengan keadaan, harus dengan amal, pekerjaan. 3 hal. Kita dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah. Berlindung kepada Allah Ta'ala harus dengan 3.
Yang pertama dengan ucapan berlindung pada Allah, perbanyak doa, minta kepada Allah Ta'ala. Doa minta dijaga oleh Allah, dijauhkan dari segala keburukan. Doa paling bagusnya doa itu ayat Al-Quran, ucapan Allah, firmannya Allah. Kemudian doa yang bagus adalah doanya Nabi kita Muhammad. Kemudian setelahnya doa-doa para kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kadang kita mungkin dalam doa kita nggak mampu berdoa, maka bacalah doa-doa dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, atau doa-doanya orang-orang soleh, karena mereka yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dengan keadaan kita. Berlindung kepada Allah Ta'ala dengan keadaan kita. Dengan apa caranya? Kita yakin, kita percaya bahwa semua perkara dalam hidup itu adalah ketentuan. Ini keadaan hati kita. Yang ketiga, berlindung kepada Allah dengan amal dan perbuatan. Maka janganlah kita berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang mengundang marahnya Allah. Kita ingin berlindung pada Allah, tapi kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi itu mengundang murkanya Allah Ta'ala kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita, menjaga kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Hari ini kita beruntung, banyak tetamu kita yang hadir. Jamaah juga saya lihat makin banyak yang hadir. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan buat kita semuanya. Saya kepengen baca qasidah lagi, boleh? Kita baca qasidah yang kemarin saya bawain, kita bawain lagi. Tapi sebelumnya tadi Habib Abdullah menyampaikan ada salam dari Habib Nabil Al-Musawa. Ya, beliau salam buat jam Rasulullah SAW di Karawang. Minta doanya, beliau sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan, keafiatan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah. Dan juga tolong dibacakan Fatihah untuk Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus yang wafat beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahannya, digantikan dengan pahala yang besar, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Juga keluarga-keluarga kita kalau ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberi kesembuhan, keafiatan. Dan keluarga-keluarga kita yang sudah kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, menjadikan kubur mereka taman surganya Allah. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Wahai ikhwan, kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habib. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Sanak saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salatullah salamullah ala yasin
Sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh, karena tak pernah sholat subuh. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habib. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur, karena tak pernah sholat zuhur. Ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar, kulit dan daging hangus terbakar, karena tak pernah sholat asar. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habib. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib dengan mereka dipukul menjerit, karena tak pernah sholat maghrib. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Di kubur ada ular berbisa, Syuja'ul Agra namanya. Di kubur ada ular berbisa, Syuja'ul Agra namanya. Melilit semua orang berdosa, karena tak pernah sholat isya. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habib. Ya Allah, berilah pertolonganmu agar kami taat padamu. Ya Allah, berilah pertolonganmu agar kami taat padamu, menjalankan semua perintahmu. Salat yang wajib lima waktu. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi. Hadirin hadirat, insyaallah di minggu depan Habib Abdullah ada pembahasan kitab fikih tahula tanda-tanda akhir zaman, kajian bulanan insyaallah di Masjid Al-Mustafa, Jalan Kertabumi Nomor 42, SMK Bhinneka Karawang, Komplek Yapinu Karawang. Ya, insyaallah tanggal 10 September jam 7 pagi. Jam 7 pagi insyaallah ya, kajian bulanan pembahasan kitab fikih tahawulat tentang tanda-tanda akhir zaman. Mudah-mudahan insyaallah jamaah bisa hadir bersama. Dan insyaallah bulan depan tanggal 1 Oktober pengajian kita, sekaligus kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi pengajian kitabnya ditunda sebulan, tapi bulan besok insyaallah kita dengarkan tausiah-tausiah. Sebelumnya juga kita membaca Maulid Nabi karena bertepatan dengan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, hari ini kita kedatangan tamu spesial Habib Hadi bin Hamid Al-Attas. Kita minta beliau kasih nasihat dikit aja, bekal buat kita semuanya. Ya, mau dengerin? Apa mau buru-buru?
Kayaknya mah ibu-ibu di belakang udah pada mau buru-buru pulang aja ini. Emang kagak betah Bu ngaji? Betah Bu ya? Insya Allah kita mah mesti betah ngaji. Ngaji mesti betah enak gitu, biar ngerasain enak gitu. Kayak seakan-akan kagak pengen bangun gitu. Kalau ngaji, kalau nonton TV biar kagak betah. Kadang-kadang kita kalau nonton TV betah. Kadang-kadang sampai sejam, 2 jam kita lewatin TV. Kalau ngaji biar betah. Ibadah biar betah. Itu tandanya hidup kita insya Allah dirahmati oleh Allah, kasih keberkahan. Kita minta guru kita Habib Hadi bin Hamid Al-Atas kepada beliau fa'alihi falyatafadhal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dengan rahmat Allah dan izin Allah dapat berkumpul bersama-sama dalam majlis zikir dan ta'lim, taman daripada taman-taman surganya Allah di dunia. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidupnya kita, berkumpulnya kita, simak mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan Allah terima sebagai amalan-amalan ibadah soleh yang dapat kita panen nanti di yaumil akhir dan kita mendapatkan keberkahannya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang disucikan, para sahabatnya yang setia, para istrinya yang mulia, dan juga semoga salawat dan salam tercurah ke atas mukminin dan mukminat yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan tulus hingga akhir hayat mereka. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para asatiz, para kiai, wabil khusus sahibul bait ya, sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Haji Yon. Semoga beliau Allah panjangkan umurnya, berkah harta, berkah ilmu, berkah keluarganya, dan segala apa yang dia lakukan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga untuk guru kita bersama yang barusan telah memberikan tausiah ceramahnya, Al-Habib Bagir bin Yahya. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambah-tambah lagi ilmu beliau, berkah kita dapat mengambil keberkahan dan manfaatnya, berkah segala urusan beliau dan dimudahkan oleh Allah, panjang umurnya, berkah santri-santrinya, berkah hartanya dan keluarganya, dan semoga kita senantiasa dapat mengikuti gerbong beliau nanti hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Yahya, mata'alallah tula hayati. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau. Dan juga Al-Habib Utsman Al-Habsi,
Semoga juga Allah berikan kepada beliau keberkahan dan panjang umur, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ana kepada beliau-beliau sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini merupakan satu nikmat kita dapat berkumpul dalam majelis zikir dan taklim, duduk bersama-sama dengan orang-orang alim. Kata Nabi dalam sabdanya, man jalasa aliman faqad faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya ajlasahu Allahu yaumal qiyamah ma'i fil jannah. Yang mananya artinya, barang siapa yang duduk bersama orang alim, hadisnya sebelumnya panjang, barang siapa yang bersalaman, ya, maka dia seolah-olah bersalaman denganku kalau bersalaman dengan orang alim. Barang siapa yang duduk dengan orang alim, maka dia seolah-olah duduk bersamaku. Dan barang siapa orang yang duduk bersamaku di dunia, nanti Allah tempatkan dia duduk bersamaku pada hari akhirat di dalam surganya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan begitu juga hadis dari Rasulullah SAW bersabda, apa dia? Innallaha la yab'atsanna aqwaman yaumal qiyamah ala manabiril lu'lu'i. Sesungguhnya nanti Allah di hari kiamat akan membangkitkan manusia atau kaum pada hari kiamat, dan mereka ditandu, disanjung, digotong, ditandu dengan tandu-tandu atau mimbar. Rasulullah SAW di Karawang minta doanya, beliau sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan, keafiatan ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah. Dan juga tolong dibacakan Fatihah untuk Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus yang wafat beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya, digantikan dengan pahala yang besar yang ada derajatnya oleh Allah taala. Juga keluarga-keluarga kita kalau ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberi kesembuhan, keafiatan. Dan keluarga-keluarga kita yang sudah kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, menjadikan kubur mereka taman surganya Allah. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Wahai ikhwan, kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habib. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Sanak saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salatullah salamullah ala yasin. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat subuh. Salatullah salam
Taha Rasulillah salatullah ala Yasin Habib. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar, kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat asar. Salamullah ala Taha Rasulillah salatullah ala Yasin Habib. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib dengan mereka dipukul menjerit karena tak pernah sholat maghrib. Salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Di kubur ada ular berbisa, Syuja'ul Agra namanya. Di kubur ada ular berbisa, Syuja'ul Agra namanya. Melilit semua orang berdosa karena tak pernah sholat isya. Salatullah ala Taha Rasulillah salatullah ala Yasin Habib. Ya Allah, berilah pertolonganmu agar kami taat padamu. Ya Allah, berilah pertolonganmu agar kami taat padamu, menjalankan semua perintahmu. Salat yang wajib lima waktu, salatullah salam ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi. Hadirin hadirat, insyaallah di minggu depan Habib Abdullah ada pembahasan kitab fikih tahula tanda-tanda akhir zaman, kajian bulanan insyaallah di Masjid Al Mustofa, Jalan Kertabumi nomor 42, SMK Bhinneka Karawang, Komplek Yapinu Karawang. Ya, insyaallah tanggal 10 September jam 7 pagi. Jam 7 pagi insyaallah ya, kajian bulanan pembahasan kitab fikih tahawulat tentang tanda-tanda akhir zaman. Mudah-mudahan insyaallah jamaah bisa hadir bersama. Dan insyaallah bulan depan tanggal 1 Oktober pengajian kita, sekaligus kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi pengajian kitabnya ditunda sebulan, tapi bulan besok insyaallah kita dengarkan tausiah-tausiah. Sebelumnya juga kita membaca Maulid Nabi karena bertepatan dengan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, hari ini kita kedatangan tamu spesial Habib Hadi bin Hamid Al-Autas. Kita minta beliau kasih nasihat dikit aja, bekal buat kita semuanya. Ya, mau dengerin? Apa mau buru-buru? Kayaknya mah ibu-ibu di belakang udah pada mau buru-buru pulang aja ini. Emang kagak betah bu ngaji? Betah bu ya? Insya Allah kita mah mesti betah ngaji. Ngaji mesti betah enak gitu, biar ngerasain enak gitu.
Kayak seakan-akan kagak pengen bangun gitu. Kalau ngaji, kalau nonton TV biar kagak betah. Kadang-kadang kita kalau nonton TV betah. Kadang-kadang sampai sejam, 2 jam kita lewatin TV. Kalau ngaji biar betah. Ibadah biar betah. Itu tandanya hidup kita insya Allah dirahmati oleh Allah, kasih keberkahan. Kita minta guru kita Habib Hadi bin Hamid Al-Attas kepada beliau fa'alihi falyatafadhal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dengan rahmat Allah dan izin Allah dapat berkumpul bersama-sama dalam majlis zikir dan ta'lim, taman daripada taman-taman surganya Allah di dunia. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidupnya kita, berkumpulnya kita, simak mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan Allah terima sebagai amalan-amalan ibadah soleh yang dapat kita panen nanti di yaumil akhir dan kita mendapatkan keberkahannya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang disucikan, para sahabatnya yang setia, para istrinya yang mulia, dan juga semoga salawat dan salam tercurah ke atas mukminin dan mukminat yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan tulus hingga akhir hayat mereka. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para asatiz, para kiai, wabil khusus sahibul bait, ya, sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Haji Yon. Semoga beliau Allah panjangkan umurnya, berkah harta, berkah ilmu, berkah keluarganya, dan segala apa yang dia lakukan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga untuk guru kita bersama yang barusan telah memberikan tausiah ceramahnya, Al-Habib Bagir bin Yahya. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambah-tambah lagi ilmu beliau, berkah kita dapat mengambil keberkahan dan manfaatnya, berkah segala urusan beliau dan dimudahkan oleh Allah, panjang umurnya, berkah santri-santrinya, berkah hartanya dan keluarganya, dan semoga kita senantiasa dapat mengikuti gerbong beliau nanti hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Yahya, mata'ala tula hayati. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau, dan juga Al-Habib Usman Al-Habsi. Semoga juga Allah berikan kepada beliau keberkahan dan panjang umur, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ana kepada beliau-beliau sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini merupakan satu nikmat
kita dapat berkumpul dalam majelis zikir dan taklim, duduk bersama-sama dengan orang-orang alim. Kata Nabi dalam sabdanya, man jalasa aliman faqad faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya ajlasahullahu yaumal qiyamah ma'i fil jannah. Yang mananya artinya, barang siapa yang duduk bersama orang alim, hadisnya sebelumnya panjang, barang siapa yang bersalaman, ya, maka dia seolah-olah bersalaman denganku kalau bersalaman dengan orang alim. Barang siapa yang duduk dengan orang alim, maka dia seolah-olah duduk bersamaku. Dan barang siapa orang yang duduk bersamaku di dunia, nanti Allah tempatkan dia duduk bersamaku pada hari akhirat di dalam surganya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan begitu juga hadis dari Rasulullah SAW bersabda, apa dia? Innallaha la yab'atsanna aqwaman yaumal qiyamah ala manabiril lu'lu'i. Sesungguhnya nanti Allah di hari kiamat akan membangkitkan manusia atau kaum pada hari kiamat, dan mereka ditandu, disanjung, digotong, ditandu dengan tandu-tandu atau mimbar. Fi wujuhihim nur, di wajah mereka tuh terpancar cahaya-cahaya. Yughbituhumun nas, yang mana manusia ketika itu di padang mahsyar iri hati melihat ini orang, ini kaum. Banyak nih masyarakat komunitas ini, semua orang pada iri dengan ini komunitas. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka ini waktu di dunia bukan para nabi, bukan golongan para nabi, dan juga bukan golongan orang-orang yang mati di medan perang di jalan Allah. Tapi apa? Tapi semua manusia di padang mahsyar iri melihat mereka. Lalu datang satu orang A'rabi. Faqama al-A'rabiyyu thumma yaqulu sif lahum lana ya Rasulullah. Lalu ada satu orang bicara kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Sifatkan ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, humul mutahabbuna fillah. Mereka adalah orang yang cinta kepada sesamanya karena Allah. Yajtami'una min biladin syatta wa min qabailin syatta. Mereka berkumpul dari negeri-negeri yang berbeda-beda dan dari kabilah atau suku-suku marga-marga yang berbeda-beda. Mungkin dari Jawa, dari Sunda, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Betawi, kumpul bareng-bareng dari negeri dan suku-suku yang berbeda-beda. Ala dzikrillahi yadhkurunahu. Mereka datang kumpul berbeda-beda dari negeri yang berbeda-beda dan dari suku yang berbeda-beda. Kumpul untuk apa? Untuk majelis zikir yang mereka baca. Di dalam majelis itu mereka baca berzikir bersama-sama. Sekarang nih di sini kan ada dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Mungkin ada dari Purwakarta, mungkin ada yang datang dari Subang, mungkin ada yang datang dari Jakarta, mungkin ada yang datang dari berbagai marga-marga yang berbeda-beda. Nah, inilah yang disifati oleh Rasulullah SAW. Mereka saling cinta karena Allah, datang berkumpul karena untuk zikir bareng-bareng. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, riwayat Abdullah bin Amr bin As. Suatu hari Rasulullah SAW datang ke kumpulan sahabatnya membawa dua tulisan. Ada senarai tulisan, satu di tangan kanan, satu lagi senarai tulisan di tangan kiri. Kata Rasulullah, atadruna ma hadza kitaban. Tidakkah kalian tahu apa ini tulisan ini? Kata sahabat, Allah dan Rasulullah yang mengetahuinya. Tidaklah kami mengetahui kecuali engkau memberitahukan kepada kami ya Rasulullah. Kata baginda Rasulullah SAW, adapun di tangan kanan aku, ini adalah senarai list nama-nama orang calon penghuni surga yang Allah sudah tetapkan dari zaman azali.
sebelum manusia diciptakan, sebelum bumi diciptakan, Allah telah menentukan siapa-siapa calon penghuni surga. Dan demi Allah tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang selamanya. Ini udah ketetapan Allah. Dan yang di sebelah kiri adalah senarai nama-nama calon penghuni neraka yang Allah telah tetapkan dari zaman azali sebelum Allah ciptakan kehidupan, dan tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang selamanya, kata Rasulullah. Terus kata sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu buat apa kita beramal soleh ya Rasulullah? Kalau memang udah Allah tentukan. Kata Rasulullah, saddidu, kalian berlaku luruslah dan istiqomahlah, karena perbuatan ahli surga atau calon penghuni surga itu, ya, itu ditutup dengan perbuatan baik mereka. Dan begitu juga perbuatan orang calon penghuni neraka ditutup akhir hayatnya dengan perbuatan jelek. Jadi kita disuruh istiqomah sama Rasulullah. Istiqomah, seandainya biasa puasa, biasa hadir di majelis ilmu. Karena barang siapa yang matinya, di dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang wafatnya ketika dia sedang berpuasa, maka Allah berikan pahala sejak dia wafat, ngucur terus pahala puasa sampai nanti hari kiamat, sampai bumi hancur, sampai langit hancur, sampai manusia dibangkitkan. Itu dia dapat pahala puasa setiap hari dari semenjak dia meninggal sampai akhir hayatnya dunia atau habisnya kehidupan ini. Kira-kira banyakan mana pahala yang dia puasa dengan pahala waktu dia hidup? Pasti udah tentu pahala yang dia puasa. Orang hidup paling tinggi umur 70-80 tahun, tapi pahala dia puasa ketika dia wafat dia dalam keadaan puasa, Allah berikan itu pahala puasa ngucur di kuburan dia terus sampai akhir kehidupan. Makanya orang penduduk ahli surga, kata Nabi, itu akan menjadi dia ahli surga karena amal waktu dia wafatnya bagaimana. Dan begitu juga orang penduduk ahli neraka. Ada orang yang hari-hari berbuat baik, tapi ketika ajal ingin dekat lagi sampai kepadanya, dia berbuat jahat, dan ajal datang ketika dia berbuat jahat, maka dia menjadi orang yang celaka. Karena apa? Karena dosanya mengucur terus sampai hari kiamat, sampai sebelum orang-orang dibangkitkan, itu dosanya mengucur terus ke kuburannya kalau dia berbuat jahat. Maka kata Nabi, saddidu, luluslah kalian dan istiqomahlah kalian. Sesungguhnya Allah memasukkan orang penghuni surga itu dikarenakan amal perbuatan baik yang terakhirnya, wa in amila ma'amalun, walaupun dia beramal amal apapun juga waktu hidupnya, tapi kalau ujungnya baik, maka dia jadi orang baik. Alhamdulillah sekarang ini kita dikumpulkan sama Allah bersama-sama dengan orang-orang baik. Kata Nabi apa? Al arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara, satu batalion, satu asrama, satu kompi, satu mes. Fama ta'arafa minhu ikhtalafa wa ma tanakara minhu ikhtalafa. Barang siapa di mana orang itu kenal waktu di zaman arwahnya atau di alam arwahnya, maka ketika di dunia pun dia akan rapat, dia akan bencengkrama, dia akan saling cinta. Walaupun ada pertemuan di mana jauhnya, di negeri mana, dia akan datang karena kecintaannya dia karena Allah. Dan begitu juga kalau dia nggak kenal waktu di alam arwah, maka dia akan menjauh, berpecah-pecah, nggak akan bencengkrama. Suatu ketika Uwais Al-Qarni yang tadi Habib kita sebutkan, singgung bahwa dia adalah seorang waliullah yang ma'ruf, terkenal, viral di tengah-tengah kalangan penduduk langit. Itu pernah didatangi oleh satu orang ulama di zamannya, ulama besar, namanya Ibn Hayyan, ya. Dia kepengen banget minta barokah dari Uwais Al-Qarni. Dia datangin, belum pernah ketemu, tapi dia pengen ketemu, pengen minta barokah. Ketika dia sudah sampai kepada Uwais Al-Qarni, dia ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh Uwais Al-Qarni apa? Waalaikumsalam. Wahai Ibn Hayyan, Haran Ibn Hayyan. Kaget ini ulama. Kok Anda Tuhan, kok Tuhan tahu nama saya, bahkan nama orang tua saya Tuhan tahu. Kata Uwais Al-Qarni, al arwah junudun mujannadah.
Kata sabda baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya ruh itu seperti pasukan yang di dalam satu asrama. Kalau kita satu asrama, satu kamar, kira-kira kita kenal gak sama teman sekamar kita? Kenal. Di dalam arwah tuh, di dalam alam arwah tuh mereka begitu. Maka di dunia ini aku mengenali kamu karena engkau adalah sama-sama denganku ketika di alam arwah. Pernah gak kita ngeliat orang kenal, baru pertama kali kenal, tapi rasanya udah akrab banget, klop, ngobrol klop, hobi juga klop, nyambung, betul gak? Bercanda kita sama dia nggak garing, disambut sama dia, kayaknya udah kenal lama. Nah, itu dia dimaksudkan oleh Uwais Al-Qarni. Nah sekarang kita ini berkumpul bareng-bareng nih, dari tempat yang jauh-jauh yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, untuk perkara zikir atau majelis zikir yang dimana kita berzikir bersama-sama. Mudah-mudahan kita telah ditetapkan, semoga kita berharap kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan para alim ulama kita, para guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita. Kita datang dari jauh-jauh karena kecintaan kita kepada beliau. Mungkin ini salah satu tanda bahwa kita dulunya di alam arwah bersama-sama dengan beliau, sebagaimana hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al arwah junudun mujannadah. Kalau seandainya memang dia kenal, maka di dunia dia akan saling bercengkrama walaupun jauh. Walaupun dari negeri yang jauh, walaupun dari suku-suku yang berbeda, mereka berkumpul. Al-mutahabbuna fillah, mereka adalah orang-orang yang cinta di jalan Allah. Mereka berkumpul dari negeri yang berbeda dan dari suku-suku yang berbeda. Untuk apa? Untuk majelis zikir yang mereka di dalamnya berzikir bersama-sama. Artinya dalam hadis ini, zikir bersama-sama boleh atau tidak? Perbuatan yang disunnahkan oleh Rasulullah atau tidak? Ada hadisnya, hadis kauliyah. Oh tapi Nabi nggak pernah contohin. Tapi Nabi anjurkan, Nabi puji. Puasa Nabi Daud juga Nabi nggak pernah buat puasa Nabi Daud. Tapi Nabi bilang puasa yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah setelah puasa bulan Ramadan adalah puasanya Nabi Daud. Selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi enggak. Apakah Nabi pernah contohkan? Nabi nggak pernah contohkan. Tapi Nabi puji. Namanya sunnah kauliyah, sunnah anjuran Nabi. Adapun yang zikir bersama-sama tadi dianjurkan oleh Nabi. Apalagi kalau ada hadisnya Nabi berzikir bersama-sama. Ada hadisnya panjang. Nah ini udah salah satu contoh. Artinya berzikir bersama-sama adalah sunnah. Dan kalau seandainya pun belum ada dalilnya, Nabi ada dalil bebas buat semua. Segala perbuatan baik, kullu ma'rufin shadaqah. Semua perbuatan yang baik itu, yang antara manusia dengan hubungannya dengan manusia adalah sedekah, yang artinya diganjar pahala. Nabi SAW bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun." Ambillah segala daripada perbuatan amal-amal yang kalian mampu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala sampai kalian sendiri yang kecapean. Dan sesungguhnya daripada amal-amal yang Allah cintai adalah yang dawam walaupun sedikit amalnya. Artinya Nabi bebaskan kita ngambil amal aja yang mana aja yang kita mau, asalkan mampu untuk istiqomah. Nggak perlu dalil. Ini justru jadi dalil buat semua perbuatan baik. Ambil. Nabi ini sunnah kauliyah, Nabi katakan, ambil semua amal. Ente mau tahlilan, ente mau zikiran bareng-bareng, ente mau baca yasin tiap malam Jumat. Khudhu minal a'mali ma tutiqun. Oh tapi kan itu dikhususkan harinya. Bid'ah, nggak boleh. Nabi nggak percontohin. Sampai bilang, Nabi khususkan hari Senin dan Kamis untuk berpuasa. Allah khususkan setiap 10 Muharram itu ada datang pertolongan Allah. Nabi Musa ditolong oleh Allah 10 Muharram. Nabi Ibrahim didinginkan itu api 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Isa mau disalib diangkat oleh Allah ke langit 10 Muharram. Ini pengkhususan dari Allah, sunnatullah. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW, pengkhususan hari. Boleh-boleh aja asalkan kita dawam lebih afdal. Semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang menjadi senarai dalam nama-nama orang penghuni ahli surga. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang satu batalion dengan para habib-habib kita ini. Yang sebelumnya kita satu batalion dengan mereka. Semoga kita bisa ikut gerbong mereka nanti di yaumil mahsyar bersama dengan datuk-datuk beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kiranya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa salawatu wa sa'adati rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awalin
وصلي وسلم على في الآخرين وصلي وسلم على في كل وقت وحين وصلي وسلم على في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت للناتي من وصفه تهي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه وما يشابه القول منا أو يكون سنانا لكنه بالسرائر قد دعا لمن صحبة ربنا وهدانا وإذ انتجبنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا للمصطفى اكبر أجب دعوانا أنت لنا يا دخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا واصل الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة غير رضا ترعانا واربط به في كل حال هبلنا وهبانا من غدا ومن والانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وللهوج وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا أنام بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك وهدك شغلنا وجمع واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سورة طه بضوء الأرض واغمى كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كسرهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن ختمنا إن الممات واصلحا عقبانا يا رب وجبنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب وجبنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب وجبنا وأحباب لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصلي عليه وآله مع رغبته الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا من صلى الأمين ومتى أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل بحق الفاتحة وبسر الفاتحة ومجرد به عليه الفاتحة أن تقبل به ما دعونا وأن تؤتينا ما سألنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين.